Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Di sini kami akan melaksanakan penyuluhan dengan tema kekerasan terhadap anak, di mana penyuluhan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Clinical Legal Education di bawah bimbingan Bapak Rosa Teja Buana SHMH. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ibnu Faizi Ramadan, yang kedua ada Fikri Septiansyah, yang ketiga ada Muhammad Syahdan Thorik, yang keempat ada Aurelia Farisya Jahra, dan yang kelima ada Nenggini Febriani. Nah, apa sih kekerasan terhadap anak itu? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 16 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak, kekerasan merupakan penganiayaan terhadap anak disertai dengan kekerasan fisik maupun emosional yang berdampak pada perkembangan anak. Anak yang sering mendapatkan kekerasan fisik maupun emosional akan menimbulkan masalah perilaku di usia berikutnya. Misalkan, anak sulit berkonsentrasi, malas sekolah, kurang percaya diri, mudah cemas, dan lain sebagainya. Terus, anak itu sendiri apa sih? Nah, anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya, di mana anak merupakan generasi penerus keluarga dan bangsa yang harus dilindungi. Adapun pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Di sini saya akan menjelaskan dampak kekerasan kepada anak. Yang pertama itu kekerasan fisik, yang kedua ada kekerasan seksual, yang ketiga ada kekerasan psikologis, yang keempat ada kekerasan ekonomi. Apa saja sih faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak tuh? Nah, yang pertama itu ada faktor orang tua sendiri. Yang pertama tuh usia muda, terus yang kedua single parent, yang ketiga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil di luar nikah, terus selanjutnya ada kurangnya pengetahuan terhadap tentang perkembangan anak. Nah, selanjutnya ada temperamental, pengalaman masa kecil, dan yang terakhir itu sakit mental ataupun fisik. Nah, yang kedua faktor anak. Yang pertama itu ada jenis kelamin, anak yang tidak diinginkan, penampilan fisik anak, terus perilaku anaknya sendiri, terus kegagalan anak memenuhi harapan keinginan dari orang tuanya sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada dari faktor keluarga. Nah, yang pertama tuh besarnya jumlah keluarga, terus kemiskinan, masalah interaksi dengan lingkungan, tekanan kehidupan yang tinggi, dan yang terakhir itu mendidik anak agar lebih baik dari anak lain gitu. Jadi membanding-bandingkan anaknya sendiri dengan anak orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada dari faktor masyarakat. Yang pertama itu kesenjangan sosial, hukum perlindungan terhadap anak tidak jelas, terus berkurangnya nilai anak, yang terakhir ke cacat seperti itu. Dan terakhir itu pengaruh media massa yang bermuatan kekerasan gitu. Di sini saya akan menjelaskan dampak kekerasan terhadap anak itu apa saja. Yang pertama itu mengalami trauma, lalu perasaan tidak berguna, lalu sering bersikap murung, lalu sulit mempercayai orang lain. Yang kelima dia mempunyai depresi, lalu kecerdasan tidak berkembang, lalu punya luka cacat fisik. Yang terakhir yaitu gangguan kesehatan dan pertumbuhan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak? Nah, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak itu ada 4, itu bagi anak, bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi negara. Nah, bagi anak sendiri, yang pertama itu mulailah berani mengatakan tidak suka menjadi korban kekerasan. Kemudian hilangkan pikiran bahwa orang tua berhak menghukum anak karena alasan disiplin. Seterusnya, kalaupun melakukan kesalahan, hukuman tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik, namun justru akan menimbulkan dendam pada penghukum, sehingga katakan tanpa hukuman pun sudah tahu kesalahan sendiri. Kemudian bicarakanlah kekerasan yang dialami anak dengan orang dewasa lain yang dianggap anak mampu membantu keluar dari permasalahan tersebut. Nah, untuk orang tuanya sendiri, yang pertama itu ada evaluasi diri. Nah, evaluasi diri di sini yang dimaksud evaluasi diri itu orang tua menyadari bahwa saya menyesal saya telah melakukan kekerasan terhadap anak yang menimbulkan anak menjadi
tidak baik dan lain sebagainya gitu. Kemudian diskusi dan berbagi, yaitu suka berkomunikasi dengan anak, menanyakan bagaimana perkembangan anak dan lain sebagainya. Kemudian perbanyak pengetahuan, peka terhadap anak, dan hubungi lembaga yang berkompeten seperti lembaga perlindungan anak dan lain sebagainya. Nah, bagi masyarakat sendiri, segeralah mengambil tindakan apabila mendapati ada orang tua atau orang dewasa lain yang melakukan kekerasan pada anak. Kemudian mengurangi anak melihat contoh kekerasan yang akan ditiru anak. Kemudian mengembangkan pandangan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian memberikan dukungan baik terhadap anak korban kekerasan agar mereka segera bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sehari-hari maupun terhadap perilaku kekerasan terhadap anak agar anak semakin kuat keinginan untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap anak. Bagi negara, aparat penegak hukum hendaknya lebih peka terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap kasus anak meskipun dilakukan oleh orang tua. Kemudian menciptakan aturan yang membatasi tayangan kekerasan secara berlebihan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak, sehingga pengaruhnya dapat dikendalikan. Dan yang terakhir itu mendirikan tempat-tempat penampungan dan rehabilitasi bagi anak korban tindak kekerasan. Apa sih dasar hukum perlindungan anak itu? Dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari kekerasan terhadap anak yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak fisik maupun mental sosial anak. Kemudian ada faktor yang memicu kekerasan terhadap anak. Ini menurut Komnas Perlindungan Anak. Yang pertama ini adalah struktur keluarga, kemudian pewarisan kekerasan dari generasi ke generasi, stres sosial dan isolasi sosial, serta keterlibatan masyarakat bawah. Lalu bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan yang terakhir adalah kekerasan secara sosial. Cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak yaitu adalah pendidikan dan pengetahuan, orang tua yang cukup, keluarga yang hangat dan demokratis, dan yang terakhir adalah adanya komunikasi yang efektif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.